Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, pengurus komisi, kelker, maupun para penatua, pendeta yang duduk di dalam badan pelayanan di lingkungan GKI Cipinang Elok. Nah, selamat datang dalam acara mini series. Pembinaannya mini series pakai video Bapak dan Ibu. Maklum ya, karena sekarang keadaannya begini. Nah, Bapak dan Ibu, COVID memaksa kita untuk melayani dengan cara yang berbeda. Tidak jarang rapat-rapat yang tadinya tatap muka digantikan dengan rapat-rapat online dan tidak jarang bahkan melalui WA Group. Tidak jarang juga dalam WA Group terjadi hal-hal konflik-konflik yang terjadi. Bapak dan Ibu, sebetulnya konflik adalah sesuatu yang baik asal kita lakukan dengan sehat dan dengan cara yang baik. Karenanya Bapak dan Ibu, saya juga ngalamin di kantoran, di lingkungan-lingkungan yang lain, keadaan COVID ini membuat kita semakin tertekan dan bisa saja sangat mudah muncul kesalahpahaman satu antar lain, terutama termasuk juga di dalam rekan-rekan sepelayanan kita. Karenanya Bapak dan Ibu, rekan-rekan, remaja, pemuda, kelker, saat ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sih kita menata hati, merajut kasih, melalui WA group yang ada. Bagaimana kita menata konflik ketika konflik itu terjadi di dalam WhatsApp group. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, saya ingin mulai dengan sharing. Apa sih sifat dari WhatsApp? Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, sifat dari WhatsApp itu ada dua. Sifat yang pertama adalah sifatnya terbatas. Bapak dan Ibu, kalau kita komunikasi tatap muka, selain kata-kata yang terucap, kita juga bisa mendengarkan intonasinya. Kita bisa mendengarkan intonasinya dan kita bisa melihat mimik wajahnya. Sehingga komplit deh paketnya. Kata-katanya kita tangkap, intonasinya kita tangkap, mimik wajahnya kita tangkap juga. Dan kita pun bisa lebih eh, membedakan kalau ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai di antaranya, kita bisa lebih mawas. Contohnya, misalnya gini, Jer, kamu marah nggak? Ini kan klasik banget. Jawaban saya, enggak tuh. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Jer, kamu marah nggak? Enggak. Itu yang kedua. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat kata-katanya sama-sama enggak, tapi intonasinya berbeda, maka artinya pun berbeda. Betul ya Bapak dan Ibu? Kalau tatap muka, kita bisa memahami lebih apa emosi yang terlibat. Akan tetapi Bapak dan Ibu kalau melalui WA, tulisan, format tulisan, dan apalagi di dalam grup, itu seringkali tidak terbaca. Itu seringkali tidak tertangkap. Apalagi nih Bapak dan Ibu, kadang-kadang gaya penulisan itu berbeda. Tiba-tiba misalnya sebut aja, Tante Budiwati ini kemudian bilang, iya Jer, terima kasih. Kedepannya tante harap bla bla bla, tapi di belakangnya ada tanda seru 1, 2, 3. Misalnya tulisannya huruf kapital semua. Wow, Bapak dan Ibu, itu jadinya seringkali terserah imajinasi masing-masing untuk menafsirkan ya. Pusing kalau gitu kan. Mungkin buat seseorang jadinya, waduh ini maksudnya marah opo piye. Tulisannya pakai tulisan besar, pakai tanda seru. Bapak dan Ibu, WhatsApp itu terbatas. Bukan saja intonasi, tapi juga mungkin tiap orang pengguna punya kebiasaan menulis yang berbeda, yang belum tentu maksudnya seperti yang dipahami orang lain. Oh gitu ya Jer ya. Ternyata kalau mau merubah kalimat itu cukup spasi, enggak usah pakai tanda seru. Misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Padahal yang baca udah panas. Apa maksudnya tanda seru? Bapak dan Ibu bisa paham maksud saya, teman-teman bisa paham maksud saya. Karenanya kita menyadari WhatsApp ini terbatas. Kita bersyukur loh ada layanan ini, kita bersyukur ada Zoom, ada berbagai macam bentuk layanan yang bisa kita gunakan, tapi penting untuk kita pahami bahwa WhatsApp ini terbatas. Dari sisi emosi,
terbatas. Dari sisi kebiasaan setiap orang untuk menuliskan apa yang ia maksudkan, itu juga terbatas. Sifat berikutnya adalah adanya jejak digital. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang harus hati-hati. Kita sendiri sudah tahu bisa-bisa kena jejak terkait pasal ITE, terkait apapun lah itu ya. Pokoknya Bapak dan Ibu, percakapan di WhatsApp itu bisa diviralkan, bisa disebarkan, dan termasuk hoax-hoax yang belum tentu benar juga bisa kemudian secara nggak sadar kita teruskan dan dipercayai oleh banyak orang sebagai sesuatu yang benar. Digital memungkinkan jejak digital terlihat. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang penting kita pahami. Ketika kita misalnya sedang konflik, kita ingin melakukan sesuatu, kita buru-buru nulis, kita send. Bapak dan Ibu, begitu send, hati-hati. Walaupun bisa di-delete, tapi orang lain udah pasti ada yang bisa baca duluan, udah pasti bisa screen capture duluan, udah pasti bisa di-forward. Jangan heran kalau ternyata percakapan WhatsApp grup Komisi A bisa nyampe ke jemaat. Jangan heran kalau WhatsApp grupnya Majelis Jemaat isinya bisa nyampe ke jemaat juga atau ke komisi yang lain. Bapak dan Ibu, maksud saya di sini adalah mari kita hati-hati sebelum kita pencet send, kita hati-hati untuk memahami bahwa ada jejak digital yang benar-benar bisa diteruskan kemana-mana. Karenanya Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai lanjut, mari kita ingat bahwa WhatsApp Group sesuatu yang sangat membantu, tapi punya sifat. Punya sifat. Sifatnya adalah terbatas, baik secara emosi maupun terbatas, adanya keterbatasan para pengguna dalam menuliskan maksud mereka dengan mudah dipahami. Yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah adanya jejak digital. Nah, Bapak dan Ibu, sampai sini dulu ya. Seri yang pertama kita pahami bersama bahwa WhatsApp Group sangat membantu, tapi juga ingat ada sifatnya, sifat terbatas dan juga ada sifat jejak digital. Kita sambung ke yang video kedua setelah ini. Sampai jumpa.